Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan sejarah perkembangan sistem operasi Windows. Windows adalah perangkat lunak paling penting yang pernah diciptakan selama 4 dekade. Ia telah menjalankan komputer yang kita gunakan untuk berbagai hal, terutama dalam melakukan pekerjaan kantoran, industri kreatif, kesehatan, dan sebagainya. Windows telah menjadi sistem operasi yang dominan di seluruh dunia sepanjang sejarahnya. Pada awal 1980-an, Bill Gates dan perusahaan perangkat lunaknya Microsoft telah menguasai pasaran yang besar dari sistem operasi yang dijalankan pada komputer desktop dan MS-DOS atau disingkat sebagai DOS. DOS adalah sistem operasi yang mumpuni, tetapi strukturnya berbasis teks dan mengharuskan pengguna untuk mengetahui setidaknya beberapa dasar untuk menjalankannya. Perkembangan Windows membawa perubahan mendasar dalam cara kita berinteraksi dengan komputer. Meskipun Windows bukan satu-satunya sistem operasi berbasis GUI, Windows adalah sistem operasi yang paling luas digunakan. Bill Gates mampu membantu mengantarkan era adopsi komputer desktop secara luas dan banyak yang telah berubah dari tahun ke tahunnya. Windows telah berkembang dan diperbaharui sejak beberapa tahun dan melihat setiap versi rilis menunjukkan transformasi Windows 1985 sampai 2022. Yang pertama, Windows 1.0. Dirilis pada tahun 1985, Microsoft Windows 1.0 menghadapi perjuangan berat yang panjang untuk mendominasi pasar. Windows pertama ini merupakan sistem operasi berbasis Graphical User Interface atau GUI yang dibuat perusahaan Microsoft. Windows 1.0 menggunakan tampilan bitmap atau Device Independent Bitmap atau disingkat DIB. Windows versi pertama ini juga menggunakan mouse sebagai perangkat yang membantu mengoperasikan Windows. Dikarenakan Windows 1.0 masih menggunakan DOS, maka hanya ada satu aplikasi yang boleh berjalan di muka foreground application. Yang kedua, Windows 2.0. Adanya update ke versi kedua dari sistem operasi bukanlah lompatan besar ke depan, tetapi memperkenalkan beberapa kemampuan dan fitur utama yang melekat kepadanya hingga hari ini. Versi kedua ini lebih menonjolkan grafik. Grafik yang ditingkatkan memberi Windows 2.0 kemampuan untuk menampilkan lebih banyak warna dan tampilan Windows yang tumpang siur. Di versi sebelumnya memaksa jendela untuk diletakkan bersebelahan. Untuk rata-rata pengguna, Windows 2.0 tidaklah jauh berbeda dengan Windows pertama. Pengguna yang paham teknologi menghargai peningkatan kemampuan dan spesifikasi teknis. Namun, semua itu tidak terlalu penting karena Windows terus berjuang untuk membebaskan pengguna dari mesin DOS berbasis teks mereka dengan versi ini. 3. Windows 3.0. Windows 3.0 adalah versi Windows yang cukup sukses terjual secara komersial. Windows ini dirilis tahun 1990. Windows versi ini memiliki peningkatan dalam kemampuan pada aplikasi Windows. Versi 3.0 mampu mengizinkan pengguna untuk menjalankan beberapa aplikasi MS-DOS secara bersamaan. Versi ini juga dikenal sebagai virtual memory. 4. Windows 3.1. Meskipun versi Windows 3.0 merupakan peningkatan signifikan dari pendahulunya, versi 3.1 menjadi versi yang paling luas dan populer. Windows 3.1 muncul saat internet mulai menguasai sehingga mendapatkan pengguna secara banyak atau massal. Beberapa peningkatan signifikan dari 3.1 adalah manajer program, manajer file, penggunaan font through type, panel control, dan banyak lagi. 3.1 memperkenalkan tombol gaya 3D dan kemampuan grafis yang jauh lebih baik yang memungkinkan mereka untuk menampilkan program
sebagai ikon di Program Manager. 3,1 juga memiliki tambahan dukungan multimedia yang memungkinkan peningkatan besar bagi pengguna dengan kemampuan suara dan video. Windows 3,1 juga memperkenalkan dunia untuk CTRL plus ALT plus delete. 5. Windows NT dikembangkan secara bersamaan sebagai sistem operasi berbasis MS-DOS. Windows NT sangat berbeda dari versi konsumen Windows 3,1. Microsoft awalnya bermaksud agar sistem operasi disebut OS atau 2NT karena pada awalnya dikembangkan sebagai bagian dari proyek OS atau 2 dengan IBM. Setelah hubungan itu gagal, itu berganti nama menjadi Windows NT dan dirilis pada tahun 1993. NT menjadi standar bagi para profesional TI dan diadopsi secara luas di kalangan pengguna korporat. Lingkungan operasi yang mendasarinya akan terus diperluas selama bertahun-tahun dan kemudian menjadi penting bagi evolusi sistem operasi Windows secara keseluruhan. 6. Windows 95. Windows 95 membawa perubahan yang menentukan cara kerja komputer hingga hari ini. Ini adalah sistem operasi Microsoft pertama yang tidak dibangun di atas DOS, dan kebutuhan untuk mengetahui perintah berbasis teks berkurang secara drastis. Tampilan menu mulai baru dan navigasi di sekitar desktop dan melalui hierarki file menjadi jauh lebih intuitif. Dilansir dari Variety, versi ini mencantumkan peningkatan utama. Beberapa di antaranya mencakup dukungan untuk nama file yang panjang, kemampuan jaringan yang lebih baik, profil pengguna, dan manajemen perangkat plug and play. 7. Windows 98. Windows 95 yang merupakan perubahan drastis dari versi sebelumnya, namun tidak dengan versi 98 ini. Di versi ini lebih sedikit kemerihan yang menyertai pada peluncuran Windows 98. Hal tersebut karena ini bukanlah perubahan yang tidak terlalu drastis dan lebih merupakan tweak ke sistem yang sudah sukses. Dilansir dari TechRadar, mencatat bahwa banyak tweak di Windows 98 menjadikannya sistem operasi yang lebih mudah digunakan. Sementara itu, tata letak dan tampilan sebagian besar tidak berubah. Penyesuaian yang dilakukan di bawah tenda berarti akan lebih stabil dan pengguna akan menghadapi hal yang dikhawatirkan adalah blue screen death. Blue screen death adalah layar biru default yang muncul ketika sistem crash. Microsoft juga membuat perubahan untuk mengintegrasikan web ke dalam sistem operasi secara lebih mulus. Hal ini termasuk membuat jendela yang digunakan untuk mengakses file terlihat dan terasa seperti browsernya Internet Explorer. Yang ke-8, Windows Edisi Millennium. Windows Millennium Edition adalah evolusi lain dari Win 95 yang menyertakan pembaruan dari 98 dan beberapa lainnya. Itu sama sekali bukan sistem operasi baru dan memperkenalkan sedikit perubahan substansial. Tujuan utamanya adalah untuk memperpanjang umur komputer pengguna rumahan yang belum cukup kuat untuk menjalankan sistem operasi berbasis NT yang masih terbatas pada pengguna bisnis. Yang ke-9, Windows 2000 dirilis sekitar waktu yang sama dengan Windows ME. Windows 2000 atau Win 2K dibangun di atas pengembangan NT sebagai sistem operasi yang stabil untuk pengguna bisnis. Win 2K ditawarkan dalam 4 varian termasuk profesional, server, advanced server, dan data center server. Windows 2000 memperkenalkan banyak alat yang berguna yang terus menjadi bagian dari Windows sampai saat ini. Ini termasuk Microsoft Installer yang berfungsi untuk meningkatkan proses instalasi aplikasi. Kemudian Recovery Console yang memungkinkan pengguna untuk memilih file setelah crash. Sementara Windows baru ini hadir dengan serangkaian tambahan baru yang praktis. Pembaruan ini menjadi tambahan yang disambut baik untuk bisnis dan administrator jaringan.
Ke-10, Windows XP. Hanya setahun setelah dirilis ME dan 2000, Microsoft memperkenalkan perubahan terbesar pada sistem operasi Windows hingga saat ini. Setelah bertahun-tahun mengembangkan dua set sistem operasi dengan ente berorientasi bisnis dan edisi konsumen berbasis DOS, XP memungkinkan Microsoft untuk akhirnya melepaskan semua fondasi MS-DOS dan mengintegrasikan NT ke dalam satu sistem operasi untuk mengatur semuanya. Windows XP adalah perombakan besar-besaran Windows dan membuktikan dirinya sebagai sistem operasi yang stabil dan ramah pengguna yang diinginkan Microsoft. Yang ke-11, Windows Vista. Microsoft mengumumkan peluncuran Vista pada Januari 2007. Bill Gates, ketua Microsoft pada saat itu, menghargai masukan jutaan penggunanya dalam pengembangan Vista. Ia mengklaim bahwa sistem baru ini akan menjawab kebutuhan yang diungkapkan oleh pelanggannya. Bertepatan dengan rilis Vista, hal ini juga menjadi pembaruan Microsoft Office. Yang ke-12, Windows 7. Microsoft merilis Windows 7 pada akhir 2009 untuk menindaklanjuti versi Vista. Secara visual, desktop kedua sistem tampak sangat mirip, tetapi ada perbedaan utama dalam fungsi. Dilansir dari TechTarget, terdapat beberapa fitur utama yang membedakannya. Salah satu fitur penting yang tetap ada dalam rilis Windows berturut-turut adalah kemampuan untuk menyematkan aplikasi yang sering digunakan di bilah tugas. Sebagian besar pengguna menganggap fungsi ini berguna karena banyak orang yang menggunakan beberapa aplikasi di komputer manapun. Dengan fungsi ini, program-program tertentu sudah tersedia tanpa harus mengklik menu atau folder manapun. Yang ke-13, Windows 8, dirilis pada tahun 2012. Windows 8 secara mendasar mengubah pengalaman pengguna dalam upaya untuk mengadaptasi sistem operasi. Versi ini digunakan pada basis pengguna intinya dengan komputer desktop dan laptop pribadi. Sistem operasi ini menggunakan mikroprosesor ARM selain mikroprosesor 86 buatan Intel dan AMD. Antarmuka Windows 8 diubah agar bisa digunakan para perangkat tablet sentuh. Yang ke-14, Windows 10. Windows 10 menandai perubahan penting lainnya untuk sistem operasi seperti yang dilakukan Windows 11 dan Windows XP. Itu berhasil mengintegrasikan fitur yang disesuaikan dengan layar sentuh tanpa mengurangi pengalaman pengguna desktop. Hal ini juga membawa kembali menu mulai dan bilah tugas sudah dikenal, tetapi dengan peningkatan signifikan pada fungsinya. Yang terakhir, Windows 11. Versi Windows terbaru ini adalah rilis utama dari sistem operasi Windows WR yang dikembangkan oleh Microsoft. Windows 11 dirilis pertama kali pada 24 Juni 2021. Versi ini memiliki sistem regenerasi dari Windows 10X. Windows ini menampilkan perubahan banyak pada shell Windows yang dipengaruhi oleh Windows 10X yang dibatalkan, termasuk salah satunya menu Start yang didesain ulang, penggunaan Live Tiles dengan panel widget terpisah di taskbar. Pada versi ini, Internet Explorer atau IE juga telah diganti dengan Microsoft Edge sebagai browser web default. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.